alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini untuk melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini wajib bagi setiap muslim. Nah, kalau mencari ilmu itu wajib, dan itu nggak ada khilaf, ulama sepakat semuanya, nggak ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud ilmu yang wajib itu ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan agama ini wajib mutlak dipelajari. Adapun ilmu umum itu sifatnya mubah. Kenapa Pak? Hukumnya mubah, hukumnya boleh kita cari, tapi tidak wajib. Jelas ini ya? Jadi kalau ilmu umum hukumnya apa? Mubah, hukumnya boleh kita pelajari. Ilmu kedokteran monggo, tapi nggak wajib. Nanti kalau hukumnya mencari ilmu kedokteran wajib, saya kata di dokter dosa. Anda kalau nggak jadi dokter dosa apa enggak? Enggak, gitu. Karena tidak wajib mencari ilmu umum. Mau mempelajari ilmu teknisi permesinan silahkan, boleh. Dapat pahala enggak? Tergantung. Nek sampean servis nanti banyak gratisnya, ya dapat pahala. Cek nang tutup pinggile. Gitu. Artinya apa? Enggak sampai ngemplang apa? Apa Pak? Nah, pelanggan, nggak sampai memanfaatkan kerusakan mobil dijengges, ya, dimanfaatkan, dikasih harga-harga yang tidak benar. Lah ini berdosa kita. Kalau kita jujur, amanah, servisnya bagus ke orang, meringankan beban orang, itu dapat pahalanya di sana kita. Nah, sedangkan ilmu syar'i ini wajib mutlak. Kenapa? Karena ibadahnya hukumnya wajib. Ya, kita semuanya melakukan perintah agama wajib, sholat wajib, wudu wajib, berakidah wajib. Karena ini wajib, maka mencari ilmunya juga wajib, dan kita diberikan pahala yang besar dari itu semua. Efeknya kalau kita nggak mau ngaji, satu, dosa.
Dosa. Kenapa? Karena kalau wajib itu ditinggalkan pripun? Dosa apa enggak? Dosa. Cuma masalahnya akeh wong gak belajar nih gak rumangsa. Banyak orang gak belajar ngaji tapi gak rumangsa dosa. Padahal dosa apa enggak? Dosa. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Ya, itu nanti dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita bisa hadir dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah istiqomah. Ya, jadi orang-orang yang senang kepada ilmu ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna. Nah, contohnya kayak begini nih Pak. Kita punya Allah tapi nggak kenal nama-namanya. Ayo, unik apa enggak? Kita merasa punya Allah dan yakin punya Allah kita, tapi kita nggak mengetahui nama-namanya. Ini kan bermasalah nanti. Makanya ini ketika kita tidak punya ilmu tentang Allah, itu menjadi problem terbesar di kubur kita nanti. Kenapa? Pertanyaan dalam kubur ada berapa pertanyaannya? Belum tahu bocoran ya? Berapa Pak? 3. Dan ini nggak bisa dihafalin sekarang Pak. Ini bukan pertanyaan kuis soalnya. Pertanyaan alam kubur dan pertanyaan hisab itu pertanyaan konsekuensi, bukan pertanyaan yang bisa dihafalin. Ya, sehingga inilah yang menuntut kita belajar bareng untuk supaya ngerti apa seluk-beluknya agama ini. Nah, terutama dalam hal akidah ini, terutama tentang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, nah dalam hal ini kita malam ini sedikit saya ingin murojaah. Murojaah niku mengulang pelajaran awal karena ada beberapa hal yang belum tersampaikan waktu itu. Hanya baru penjelasan global tentang firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat ini bukan kalimat asing bagi kita. Kalimat ini bukan kalimat asing bagi kita. Namun belum tentu kita bisa menjelaskan tentang apa itu Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim. Nah, ini kita akan belajar bareng-bareng. Kalimat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu diambil dari kata dasar yang sama. Ra, ha, mim. Itu kata dasarnya. Rahimah. Itu kata dasarnya. Kemudian penjelasan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dijelaskan oleh para ulama. Ada perbedaannya. Ya. Secara makna global itu sama, Pak. Secara global sama. Ya. Sama dengan kemarin kita pelajari siam dengan saum, makna globalnya sama. Infak sedekah globalnya sama. Ujub takabur globalnya sama. Bakhil pelit, napa bedanya? Itu kalau globalnya sama, dipreteli beda. Nanti ada penjelasan secara spesifiknya. Ar-Rahman Ar-Rahim juga demikian, globalnya sama. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ada pula yang mengatakan Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ya. Nah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Macam-macam. Itu maknanya bulat aja ke situ. Cuma perbedaan secara spesifik. Kalau Rahman, kalau Rahim itu sifatnya luas.
Rahim itu maknanya luas. Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang durhaka. Contohnya apa? Allah memberikan penghidupan, Allah memberikan rezeki. Allah memberi rezeki kepada manusia. Apa ada perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir? Dalam? Enggak. Semua dikasih makan sama Allah, semua dikasih minum oleh Allah, semua dikasih udara untuk bernafas oleh Allah. Ini sifat rahim. Itu luas Pak maknanya. Adapun Rahman itu lebih spesifik, berupa nikmat pemahaman agama, yaitu al-hidayah, taufik atau hidayah at-taufik. Hidayah berupa taufik yang Allah masukkan ke dalam hati. Ini khusus sifatnya. Ya. Jadi kalau Rahim sifatnya apa? Kalau Rahman sifatnya apa? Maaf, Rahman sifatnya luas. Maaf, kebalik saya. Rahman sifatnya luas. Rahim secara spesifik beda. Jadi kalau Rahim sifatnya lebih khusus. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, ini beda dalam urusan rahimnya Allah, yakni mereka diberikan ketundukan kepada Allah. Ya, Allah berikan hatinya kepasrahan kepada Allah. Itu nikmat secara khusus. Nikmat secara khusus. Nah, kita bicara tentang global terlebih dahulu, tentang sifat rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya nanti dalam 3 ini ada 3 kalimat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada kalimat rahmat. Tidak pakai nun terakhirnya, tidak pakai mim, tapi pakai tak marbutah. Ya, pakai apa? Ini pengertiannya sama sebenarnya. Nah, kita buka ayat untuk mengantarkan kita pada penjelasan yang lebih spesifik. Surat Al-A'raf 156. Surat Al-A'raf ayat 156. Surat 7. Monggo yang bawa mushaf kita buka bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Ya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, ini awal dari pembahasan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kita buka surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 7. Surat 40 ayat 7. Iya, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir.
itu ada 2 nama. Surat 40 ayat berapa? Iya, silakan langsung terjemah, Pak. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan pelihara mereka dari azab neraka. Masya Allah, luasnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka ayat ini menjadikan dalil, Pak, menjadikan dalil kalau seseorang meninggal dalam keadaan beriman yang benar, itu melimpah ruah banjir doa. Masya Allah. Jadi kalau ada seorang orang meninggal dalam keadaan apa? Benar imannya benar, mentaati perintah Allah, mempelajari tentang syariat ini dengan baik, terus beramal dengan amal-amal yang soleh, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang gak baik, dan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika dia jalankan kewajiban-kewajiban dan meninggal dalam keadaan yang demikian, itu banjir doa. Ya, 24 jam dijamin banjir doa. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kita. Ini dalilnya, ini penjelasan dari Allah, ini petunjuknya. Siapa yang mendoakan? Pertama, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu 24 jam berdoa, Pak. Cuma bergiliran. Seperti sekarang, di tempat lain ada orang sholat nggak jam segini ini? Di tempat lain ada nggak? 24 jam itu terus putar ada orang sholat, karena dunia ini berputar, berbeda. Kita tidur, ada nggak orang sholat di tempat lain? Kita tidur nih, doa dari orang soleh khusus untuk orang soleh. Yang nggak soleh jangan berharap. Amin. Mana doa itu? Terletak pada kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahis Allah. Semoga keselamatan Allah berikan kepada kami dan orang-orang yang soleh. Yang nggak soleh dapat nggak? Allah. Kapan doa itu dibaca, Pak? Ayo, doa ini doa ada di mana? Doa pada saat kita membaca tahiyat. Doa itu hanya dibaca waktu sholat. Kan nggak mungkin jenengan kalau nggak sholat tiba-tiba at-tahiyatul. Pernah nggak jenengan doa tiba-tiba mari sholat atau pas tengok-tengok jogos terus kamling gitu misal at-tahiyatul. Nggak mungkin kan? Mustahil kan? Doa ini hanya dilakukan ketika kita beramal soleh. Berarti yang melakukan siapa? Orang-orang yang soleh. Khusus untuk siapa? 24 jam, Bu. Doa keselamatan untuk orang-orang soleh. Makanya upayakan kita harus berebut untuk menjadi orang soleh. Supaya apa? Dapat kucuran doa dari orang-orang yang, karena yang baca doa ini hanya orang soleh. Gak mungkin gak soleh baca doa ini, Pak. Karena doa ini dibaca ketika waktu sholat saja. Dan itu pasti terbaca. Coba berapa miliar yang berdoa begini, Pak? Berapa miliar yang berdoa begini? Ibu bayangkan ketika kita dikubur, kita bermiliar-miliar orang soleh mendoakan kita keselamatan. Yang gak soleh, kacian deh lo.
Salah sendiri, tidak soleh. Kenapa tidak berusaha berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk menjadi hamba-hamba yang soleh? Satu, ini doa khusus istimewanya. Makanya kalau kita menjadi orang soleh, tidak usah khawatir gak dapat doa itu. 24 jam dijamin, itu dari manusia, Pak. Yang kedua dari siapa? Dari malaikat pemikul ars, sebanyak 8 malaikat. Dan ini malaikat terdekat dengan Allah. Malaikat pemikul ars, khusus malaikat pemikul ars, sedangkan Allah bersemayam di atas arsnya. 8 malaikat dan malaikat yang mengelilingi ars, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Berapa miliar jumlah malaikat yang mengelilingi ars, itu semuanya berdoa untuk siapa? Orang-orang soleh yang beriman dengan benar imannya. Gak main-main. Makanya jadi orang soleh, jadi orang bener iku rada abot, butuh perjuangan. Nggih mboten, Pak? Nek tiga enak-enakan, Pak, enak soleh napa mboten? Nek gak enak-enakan lho. Sakjane nek gak soleh ya. Nek kene tengok-tengok ngopi, nguyusak nggon-nggon yo gak masalah. Ngising sak nggon-nggon yo gak masalah, turu sak nggon-nggon sewaktu-waktu, enggak ada sholat, enggak ada ilmu, enggak ada beban, enggak ada syariat. Nek digawe enak wong ngene kuwi, cuma nilai kemanusiaannya hilang tanpa sadar. Bedanya dengan binatang ternak nopo? Ayo coba sekali waktu duduk sama kambing gitu ya. Loh, hidup tanpa ibadah, tanpa ilmu, wis gak ono syariat, gak ono aturan. Wis gak ono ketundukan, gak ono perintah, gak ono larangan, wis pokoke urip sak karepe dhewe. Terus lungguh bareng jejer wedhus, bedane ning ndi? Ayo gaya uripe lho, gaya hidupe ada perbedaan, Pak? Enggak ono bedane, cuma sampean gawe celana ki wedhus mboten ngeten tok mawon. Lho nggih mboten? Bedanya di mana coba? Inilah perbedaan kita dengan binatang itu apa? Kita ada aturan, ono perintah, ono larangan. Ini luar biasa, Pak. Doa dari malaikat pemikul ars dan malaikat-malaikat yang mengelilingi ars dengan mendoakan dengan doa-doa yang luar biasa. Itu nanti jenengan bisa lanjutkan ayat 7, ayat 8, ayat 9. Itu doa dari malaikat pemikul ars untuk khusus orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah menjadi orang yang beriman. Sedikit ada beban, sedikit ada tanggung jawab, sedikit ada pengorbanan, tapi efek sampingnya sangat mengagumkan sekali. Bun, ini ayat yang kedua. Kemudian sekarang akan kita lihat lebih luas secara spesifik. Bentuk luasnya rahmat Allah itu meliputi apa saja. Tadi disebutkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Keluasan rahmat Allah itu meliputi apa saja. Ya, pertama di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengabarkan kepada semua hambanya, Dia akan mengampuni semua dosa yang mau minta ampun kepadanya. Masya Allah. Manusia saja nggak mungkin punya sifat seperti ini, Pak. Wong niku kadang ngetuk mangkel. Apa cari wong Jawa itu? Hatiku terluka, tersayat, tersakiti, Mas. Terdolimi aku. Kalau udah begitu tak putuskan dia menjadi anakku. Nek dadi banyu gak gelem apa ya Allah? Kalau dia jadi air rasa gak mau minumnya, kalau jadi daun gak mau menyobeknya, saking nopo ini mangkel ini. Itu manusia. Allah tidak, Pak. Allah tidak. Seburuk-buruk manusia ketika mau bertobat kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang dia miliki, ketika dia mau datang kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, mengabarkan apa? Allah akan ampuni semua dosa. Disebutkan oleh Allah Ta'ala
di surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Surat 39, ayo dibuka, dipelajari. Ayo niki termasuk barangkali nanti yang tidak berkeberatan belajar buka terjemah Al-Quran. Belajar buka terjemah Al-Quran. Karena ini kitab kita jangan sampai apa? Kita tidak kenal namanya, ya. Gue sampai takoni kitab sampai nopo Al-Quran. Nah, kira-kira di Quran itu jenenge surat apa mawon, Bu? Nah, ini masalah toh. Nah, coba mengaku punya kitab tapi nggak ngerti jerone. Wah, berat ini nanti. Ayo dipelajari pelan-pelan ya. Ayo dipelajari pelan-pelan. Bon, surat Az-Zumar surat 39 ayat berapa? 50. Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh loh Pak, ini kabar gembira. Ini bentuk rahmat Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah itu juga meliputi kepada pelaku-pelaku dosa. Itu mendapat bagian rahmat Allah. Apa bentuk rahmatnya? Allah tidak menetapkan dosa itu sebagai harga mati. Ngerti nggak maksudnya Pun? Allah tidak menjadikan dosa itu sebagai harga mati, tapi Allah menjadikan dosa itu ibarat noda yang bisa dihapus. Salah satu penghapusnya apa? Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat itu salah satu penghapusnya. Makanya ayat ini Allah memanggil siapa? Orang mukmin atau bukan? Bukan. Allah memanggil orang bertakwa bukan? Bukan. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Siapa maksudnya? Pelaku-pelaku dosa. Coba Pak, dengan panggilan yang luar biasa, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Ini panggilan yang luar biasa. Allah mengharapkan orang-orang yang berdosa ini kembali kepada jalan Allah. Allah telah menanti dengan taubat. Allah menanti dengan pengampunan. Makanya disebutkan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Istilahnya telugu, jangan sampai panjenengan dengan saya itu punya kalimat wis dosa tak jegurane pisan, ya ceng seurung. Ini falsafahnya siapa ini? Ada kalimat demikian? Bu, Pak, kita ngomong begitu, wis dosa tak lakoni dhewe, wis gak usah ngurusi urusan dhewe-dhewe. Panjenengan dengan saya bisa bilang begitu karena masih hidup. Paham ini? Siksa belum ditampakkan oleh Allah. Azab belum ditampakkan oleh Allah. Jenengan lihat jeritan orang-orang kafir yang belum sempat tobat ketika meninggal dunia. Apa ceritanya, Bu? Apa ceritanya? Ceritanya satu. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini. Keluarkan aku dari tempat ini. Na'mal solihan, saya akan melakukan amal-amal soleh. Ghairu kunna na'mal, yang dulu saya tinggalkan itu waktu sudah mati. Ngomong demikian. Kenapa? Gak siap dengan siksaan. Ayo kita berpikir sejenak. 2 tahun yang lalu
Kita ingin selamat dari yang namanya virus. Apa bentuk perjuangan yang kita lakukan, Pak? Ibu masih ingat 2 tahun yang lalu? Masih ingat? Apa yang kita lakukan, Pak, supaya selamat dari musibah itu? Padahal itu sesaat loh itu. Gimana? Coba apa yang nggak kita lakukan? Saking kepinginnya selamat. Berita tersebar telah ditemukan obat virus mujarab. Ada orang kena virus minum kayu putih. Kapeng lho kok kayu putih. Mulai kapan saya minum kayu putih, Pak? Tak tanya mulai kapan? Wong akeh minuman, akeh jus, akeh melon. Sampeyan malah ngombe kayu putih. Wis jelas ambune gak enak, jelas rasane, tapi kita terus minum itu. Kenapa? Ingin selamat sesaat. Ditemukan lagi bisa menghilangkan lendir-lendir yang membeku. Apa itu? Bawang putih. Kabeh telepon. Ono sing diulek dilebokno irunge. Lha nggih mboten, Mbak? Ono sing langsung wis gak digoreng, Mbak. Dikremes. Rasane kaya apa? Ya ora penak toh. Tapi itu kita jalankan untuk apa, Ibu? Untuk keselamatan sesaat. Ditemukan lagi, oh bukan kayu putih, Mas, bukan, ini ada yang lebih manjur, kencur. Wah, akhirnya kabeh ngletuki. Wes gak katik diulek, kasih campur, kremus. Jahe, wah, jeruk nipis. Terakhir bir brand. Masya Allah. Nggih mboten? Modele sampean ae. Nek ngene kaya iya. Kita itu penakut aslinya itu. Kita itu lemah. Nek wis kaya ngene iki kaya iya, kaya sakti-sakti ya kula misale. Eling 2 tahun ana watu mlawayu. Langsung wis Mak, aku tak pamit Mak, dhisik wis gak meneh gampang. Kita tuh penakut. Saya coba mana keberanian panjenengan? Penakut kita ini, lemah kita ini, Pak. Satu yang dijadikan Allah, dikirimi virus, masih tok toh. Sampeyan kali kula marat gak karu-karuan. Marat-marat apa mboten? Masjid-masjid ditulisi, waktu pilek pulang. Sholat rapet, kalau ini rapet. Ditutup masjid ini sholat rapet. Bahkan ditutup memang. Sholat tarweh di rumah, gak inget itu jenengan. Sholat id di rumah, gak inget panjenengan. Saya sholat id di rumah, nangis gak bisa tak tahan, Bang. Apa terlalu banyak dosa kita sampai Allah gak mengizinkan kita sholat di masjidnya Allah? Gak inget Mana sih kekuatan kita, Bu? Ini rahmat Allah yang luar biasa, kita ingkari. Sekait enak tingkai kak karu-karuan 17-an jowoket maneh. Tuwek-tuwek pisan. Ada cilik-cilik ketok lucunya sembambah itu. Allah, saya bayangkan nangis saya kemarin Pak 17-an. Ya Allah, ngomong iki gak iring 2 tahun yang kemarin. Karena salah satu sebab ini yang menjadikan musibah itu, Bu. Coba ya mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara-cara yang membangun, lomba masak, lomba kerapian lingkungan, kan gitu bagus itu. Lomba memperindah halaman
per RT kok sopo sing halamannya paling indah, paling bagus, kasih hadiah. Untung-untung kalau hadiahnya tiap bulan. Masya Allah. Duitnya siapa? Allah, itu yang menarik, yang mendidik gitu loh. Ngoten bersyukur ngundang artis. Terus bapak-bapak joget di sekelilingnya, terus sodako jariyah. Ayo bapak-bapak ini. Ada apa enggak? Ayo cok ngaku tak ketagi sampean. Ngoten niku lak ngrusak negara to, Pak. Ayo coba sampean menghormati wanita apa melecehkan kalau begitu itu? Ayo memuliakan wanita apa melecehkan? Melecehkan. Di mana bentuk penghormatan jenengan kepada wanita? Kalau jenengan punya putri, qadar lo ditakdirkan seperti itu, mau dan jenengan diperlakukan seperti itu, gitu loh. Saya coba jenengan. Kalau Anda punya ponaan, melihat ponaan diperlakukan seperti itu, apa Anda sebagai pamannya sepakat? Iki dipakai nalar nih, Pak. Ojo, nak seneng wayu-wayu, mulus-mulus, gak mikir sampean ini. Itu merusak negara. Dan jenengan mengkhianati lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bunyinya gimana? Bangunlah jiwanya, bangun moral, bukan rusak moral. Lah koyo ngono kuwi bangun moral apa rusak moral? Saya jawabnya piye sih? Wis gak usah gak dalil, gak usah gak agama, wis gak logika ae. Ngono kuwi rusak moral apa memperbaiki moral? Lah kok mau dilakoni? Iku mengkhianati lagu kebangsaan kuwi. Di mana wajah kita taruh di hadapan para pahlawan itu? Di mana? Ini mensyukuri nikmat, gak mensyukuri itu mengkufuri. Bagaimana wanita-wanita kita lakukan seperti itu? Ayo ibu-ibu, kaum ibu, sampai malam metekel melok gonceng bisa. Orang genai. Kaum Anda diperlakukan seperti mana kehormatannya Anda jaga? Bu, kalau seseorang punya sesuatu yang berharga, apa yang Anda lakukan kira-kira? Kalau ada seorang memiliki sesuatu yang mahal gitu, apa yang diperlakukan? Dijaga, dibelah. Sekarang wanita itu letak kemuliaannya di mana? Kalau kehormatannya sudah nggak ada, di mana kehormatan wanita kalau udah begitu? Di mana, Bu? Dan Pak, ngapunten, kalau jenengan hadir di acara pas perjogetan itu, siapapun panjenengan, jenderal, kolonel, komandan, hansip, satpam, takmir sekalipun diundang, kalau sudah di hadapan artis sudah jatuh kedudukan. Kenapa? Sudah dikuasai oleh artis. Coba tangan di atas dong, di atas. Gimana? Ayo mana tuh pora sampean? Pak, tangannya dong, melok gini-gini bisa kayak wong stroke itu. Manut tuh pora? Manut. Di mana kemuliaan dan kewibawaan panjenengan? Allah, saya nggak bisa bayangkan. Makanya kalau ada acara-acara begitu saya jarang datang, sudah nggak mau datang saya. Acara-acara yang membangun, yang masya Allah manfaatnya, atau dana dikumpulkan, ayo kita acara syukuran ini, kita kumpulkan dana, kita data warga yang miskin, kita berikan penghargaan kepada mereka, sembako, ganteng menuluh. Tapi gak seru Ustaz. Loh sampean ndelok seru nih. Ayo dirubah pola pikirnya kita. Caranya yang perlu diperbaiki. Caranya yang perlu diperbaiki, yang membangun gitu. Pak, itu merusak loh. Dan kita nggak takut mengkhianati lagu kebangsaan ini. Itu amanah. Bangunlah amanah. Bangun jiwa niku pripun kira-kira? Caranya gimana sih? Wis gak usah pakai Quran, gak usah pakai hadis lah wis. Pakai logika mawon. Membangun mental itu gimana? Membangun jiwa itu bagaimana? Dan saya yakin sepakat semuanya perbuatan tadi yang saya sebutkan. Ya, sampai saya dengar Pak di kampung saya, kemarin kan saya pulang habis 17-an itu. Pulang duduk sama teman-teman SD dulu Pak, ngombe-ngombe kopi gitu. Cerita mari ono acara napa niku? Ngono kok artos aku nyawer oleh keleke ngono. Tak iki yo apa sih nyawer?
Masya Allah, ternyata begitu serem, Pak. Saya coba jenengan renung, ayo berpikir sejenak lah. Kalau satu misal istri kita berprofesi seperti itu, lalu diperlakukan koyok ngono kuwi loh. Mana jenengan sebagai suami? Atau kita punya putri yang ditakdirkan Allah seperti itu, lalu kemudian diperlakukan seperti itu. Mana tanggung jawab kita, perasaan kita sebagai orang tua? Ridho tak? Ikhlas tak? Saya yakin keluarga wanita-wanita yang malang ini, yang diuji dengan keadaannya ini, saya yakin tidak akan terima, Pak. Kalau ngerti seperti itu yang mereka dapatkan. Ya, saya yakin seorang ibu terutama, gimana rasanya ngelihat kayak begitu. Oleh karena itu ini merupakan bagian dari luasnya rahmat Allah. Allah apa? Mengharapkan hambanya untuk bertaubat. Ini yang pertama, bentuk dari rahmat Allah. Sudah saya. Baik. Yang kedua, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala apa? Allah menerima taubat. Allah menerima taubat. Surat 9 104. Surat 9 104. Langsung terjemahnya, Pak. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kita lihat dijajarkan Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Penyayang. Masya Allah. Ini bentuk luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Ibu bapak masih ingat kisah seseorang yang habis membunuh berapa? 99. Wah, rekor ini, Pak. Ngalahin Cak Sambo ini. Sambo cuma satu orang. Ini berapa? 99. Kemudian tanya kepada ahli ibadah, nggak dijawab dengan benar, bunuh sekalian. Jangkep, Bun. Ketika dia betul-betul ingin bertaubat dan benar-benar nyesel atas perbuatannya itu, lalu berjalan menuju taubat, meninggal sebelum tempatnya sampai. Dalam riwayat itu taubatnya diterima apa enggak? Diterima. Walaupun dia belum berbuat satu pun kebaikan, belum dilakukan. Satu pun kebaikan belum dilakukan. Tapi dia jujur di dalam taubatnya, benar di dalam istighfarnya, lurus di dalam penyesalannya, diterima taubatnya dan kematiannya sebagai orang-orang yang bertobat. Dihapus semua dosanya. Masya Allah. Jangan bisa lihat, ini bentuk apa, Pak? Luasnya rahmat Allah Ta'ala. Makanya usahakan, Pak, setiap mantun sholat itu jangan langsung ngeciwir. Kenapa ngeciwir nih? Langsung kelinci. Istighfar dulu pelan-pelan. Kemudian pelan, Pak, istighfar itu kita minta ampun. Ojo gowo pun teh akeh. Kadang-kadang kita dalam istighfarku butuh oleh akeh, akhirnya gak karu-karu. Astagfirullah, nadim, astagfirullah. Akhirnya gak krungu. Loh, dim akhirnya. Loh, bener apa enggak? Wis, ayo jujur aja, Pak, jujur aja. Kita baca subhanallah. Kita itu muji kepada Allah, ikut dengan adab, dengan akhlak. Yang kita puji siapa? Allah. Dan itu endingnya ke kita pujian itu, Pak. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Itu satu pohon surga kita tanam. Anda melihat subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli. Kalau waktu Bapak bacanya benar dan betul-betul berharap, apa janji Allah? Kalau kita punya dosa sebanyak buih di lautan, diampuni karena amalan itu. Makanya kalau baca tasbih pelan-pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau cane ping telu ngitungi wis 30.
Iya iki. Pelan, subhanallah, subhanallah. Kita butuh kepada Allah. Ojo dibuan terus subhanallah akhirnya dadi ini apa? Sumblo. Iki sumblo. Pertanyaannya Pak, adab kita kepada Allah ada enggak ini? Enggak kira-kira lo pantas, enggak layak, enggak kita memuji Allah dengan kalimat seperti ini? Terus artinya apa kalau sumblo begitu artinya tadi apa? Ayo Pak, bantuan enggak percaya sampean? Subhanallah, sumblo. Lagi batin. Alhamdulillah, jelas segala puji milik Allah, satu pohon surga. Alhamdulillah banterno. Delam. Saiki delam. Pun ini kesopanan atau enggak sopan kepada Allah loh Pak. Saya coba sama ngomong menteri, siapa Pak menteri? Cara kita memanggil Allah pantas enggak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba banter nih. Lobar. Untung enggak keliru lobster. Wes, ini kira-kira Pak. Pantaskah dengan amal seperti ini lalu diberi pahala yang besar? Pantas mboten? Layak enggak? Maka ketika kita melakukan sesuatu ada harapan, harus ada harapan. Jangan sampai sekedar kita dikejar apa kita butuh kok Pak. Nek wong butuh niku Pak. Coba kalau kemarin tuh ada isu atau informasi ada doa antivirus, yakin rebutan. Nggih mboten? Yakin rebutan. Wong ono informasi isu wis bener ora wingi ku soto Al-Murad Marid. Nggih ta? Virus ini bisa mati karena sinar matahari panas sekian derajat, jam 10 metu kabeh to. Ayo jangan aku tak ketaki sampean. Metu kabeh to? Apa maneh sing ngatuk kik ngoten niku. Wis gak kelan dan bledek ning jaba kono kuwi. Cuwejer ana wong pitu. Saya tak takoni iku sampean lakoni kenapa? Ibu-ibu pengajian iku nek njaba kabeh, Pak. Saya datang ke AL sana lah. Jam 9:30 itu saya datang, loh lah pokok nggak kursi dewe-dewe kayak waliman ngene jobon. Panas Pak. Bu masuk, ndak Ustad, di sini aja kemayu awak. Winganane durung kena virus blonjo jambone nggo payung kaya wong endel. Lha iya Pak. Glinding-glinding blonjo nggo payung kemayune sampean. Begitu nak virus ndas-ndase diler kabeh. Allah, karena kita butuh pelan-pelan kalau ibadah itu diperbaiki, kena sama dengan sholat. Nanti sampai celput subhan sami Allah, Allahu Akbar subhan sami iku piye dinilai ta? Nggak ingin diberi sesuatu tak kepada Allah. Maka Bapak ini yang perlu kita perbaiki. Jadi Allah menerima taubat kita jika kita datang taubat dengan cara yang benar, istighfar dengan cara yang benar. Allah akan hargai dengan harga yang sangat mahal. Untuk sementara ini dulu akan kita lanjutkan luasnya rahmat Allah ini supaya memotivasi kita dalam beribadah, menyemangati kita di dalam ketaatan, dan ini akan menjadi solusi bagi kita. Kita nggak akan pernah bosan dalam ibadah kalau targetnya adalah mengharap janji dari luasnya rahmat Allah Ta'ala. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf, dan saya langsung mohon izin karena ngisi di MCG ya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.